Saya katanya boleh viral, kata Sabet. Boleh ya? Jadi saya mau jalan-jalan, nanti saya mau duduk, gitu, saya mau keliling-keliling. Ya mungkin perkenalan dulu kali ya. Kan katanya tak kenal maka tak sayang. Siapa di sini yang sudah tahu Live Spring itu apa? Selain kamu dan iya. Oh, tahu Live Spring ya? Oh ya. Yang lain belum ya? Oh, tahu juga. Oh, wah, oke. Jadi cukup cukup familiar ya dengan Live Spring ya. Live Spring adalah lembaga konseling yang didirikan sejak kami sudah berusia 18 tahun. Em, dan ada sekarang berapa ya? 7 konselor full time dan I think 7 konselor part time juga kalau nggak salah. Kalau nggak salah hitung ya ada 14 totalnya. Saya sendiri adalah full timer di Live Spring. Saya sudah menikah dengan satu suami dan satu suami dan 2 anak yang sudah menikah juga mereka ya. Saya baru punya cucu satu. Jadi tadi ngelihat anaknya Oni kayak ini ya seperti menggendong cucu saya sendiri. Itu perkenalan dari saya. Nah, saya juga pengen kenal sama teman-teman yang ada di sini ya supaya saya nggak tegang-tegang banget nih. Saya bilang sama Sabet, Sabet, saya berada di antara para scholars. Saya berasa kayak deg-degan gitu ya. Sebenarnya saya nggak terlalu tegang. Boleh teman-teman memperkenalkan diri secara singkat saja, namanya siapa, and then katakanlah one thing that brings you today, yang membawa kalian hari ini ke sini tuh apa? Oke, dimulai dari gini, supaya nggak muter-muter gitu ya kan, random ya. Jadi nanti setelah saya oper mic-nya, orang berikutnya itu harus operkan ke orang lainnya. Begitu, oke? Oke ya? Oke. Mulai dari sini. Silakan berdiri. Biar kelihatan. Oh iya, thank you. Nama saya Oke, oke. Nama saya Rizda, saya kesini buat belajar. Untuk belajar. Lisda ya? Ya. Oke. Hai Lisda. Halo. Nama saya Franz, saya ke sini untuk ya belajar juga lah ya. Belajar juga. Oke. Lisda, Franz. Nama saya Vika, saya kesini untuk mendengar. Mending. Ayo. Nama saya Ernest, datang ke sini pembinaan satu kata tadi tuh. Oke. Kalau milih. Ah, Pembinaan. Perkenalkan, nama saya Pauline. Saya kesini ikut tante kerja. Ikut apa? Ikut Ikut tante kerja. Oke. Iya. Makasih Pauline udah nemenin tantenya. Saya Darel, saya sebenarnya ke Depok buat kuliah tapi ke sini karena panas di Depok. Oke. Cakep. Thanks, Daryl. Oke, selamat sore semuanya. Nama saya Gerit. Saya dibawa sama Esther. Dibawa sama Esther. Oke. Makasih loh mau dibawa. Bawa jiwa ya? Bawa jiwa. Nanti Esther dapat bintang. Oh gitu. Kalau di sekolah minggu. Iya, nama aku Esther. Di sini selain karena tim MHC, ya mau belajar lebih tentang GRIF. Thank you Esther. Nama saya Ika. Saya di sini diajak PKTB saya, tapi kebetulan dia juga nggak datang gitu. Di Nggak join online belum. ada nggak di online? Oke, perkenalkan nama aku JJ, biasa dipanggil JJ. Aku ke sini sebenarnya bukan mau ikut MHC, mau mau apa? Rapat, tapi nunggu 1 jam di sini dulu. Cakep, memaksimalkan. Thank you JJ. Aku Oni, kesini mau dengerin Bu Septi lah, mau belajar. Thank you Oni. Kalian udah belajar juga tuh si Oni. Nanti abis itu kamu bagian di sini ya menggantikan saya. Shalom. Shalom. Nama aku Wilorik, biasa dipanggil Will. Will. Tujuan sini tuh pas pertama kali dapat posternya itu langsung kayaknya ini kebutuhan ya. Ini sangat
sangat apa ya, kayak sangat relate lah Iya, karena lagi berduka karena patah hati gitu kan. Jadi betul, betul. di sini datang untuk belajar dan sekalian untuk apa ya, menenangkan hati dan Iya. juga Thank you. sebenarnya seperti apa ya, ya aku yang lagi patah hati ini ke depannya harus diapain kayak gitu. Itu aja, terima kasih. Thank you, Will. Semoga mendapatkan jawaban ya. Perkenalkan, nama saya Keke. Tujuannya hampir sama dengan sebagian besar teman-teman, ingin belajar. Karena saya bekerja di rumah sakit jiwa, jadi kadang ketemu sama pasien-pasien yang grief atau nantinya ketemu dengan saudara yang mengalami ini bisa sama-sama belajar. Terima kasih. Thank you, Keke. Semuanya, nama aku Vena. Aku datang sini karena aku ngerasa dekat sama perasaan grief, jadi pengen belajar lebih aja. Thank you, Vena. Halo semuanya, nama aku Gerald. Kesini datang karena Gerald juga ya? oh iya. Darel. Darel. Oh, sorry. Aku Gerald di sini datang karena temanku bilang aku butuh sih buat dengar tema yang hari ini. Semoga sesuai kebutuhanmu ya. Halo semuanya, nama aku Esther. Datang ke sini karena temanya juga kebetulan relate dengan kondisi dan pengen belajar mengenali juga. Thank you, Esther. Halo, aku Anggi. Ke sini mau belajar. Thank you, Anggi. Ini teman-teman pengurus mungkin mau memperkenalkan diri. Lu susah berdiri. Gak apa-apa duduk. Gak usah. Gak apa-apa duduk aja. Halo, nggak enak nih. Ya udah. Hai, nama saya Kristan. Sini apa ya? Kedaulatan Allah sih. Baiklah. Terima kasih. Shalom teman-teman, aku Evin. Aku hadir di sini karena udah kewajiban ya. Enggak. Karena mau dengerin Bu Septi gitu. Kasih. Evin. Ya. Halo teman-teman, aku Wahyu. Aku diminta tolong untuk Ya, terima kasih ya udah bersedia menolong ya. Aku Sabet, aku ke sini karena mirip Evin lah, wajib datang. Mau sekali mau belajar lah. Oh ya, aku Agnes. Iya, tugas MC kebetulan hari ini ya. Kebagian tugasnya. Sama juga kayak teman-teman, pengen dengerin juga. Aku juga pernah mengalami lumayan panjang juga untuk fase berduka ini. Oke, Agnes. Jadi perkenalkan namamu dan kenapa kamu ke hari ini ke sini? Shalom semuanya, perkenalkan nama aku Eris. Kenapa aku datang karena punya pengalaman dalam hal berduka juga. Oke, thank you, Eris. Oke, tanpa mengurangi rasa hormat teman-teman yang ada di Zoom, saya tidak meminta Anda untuk memperkenalkan diri ya. Oke, ya memang sebagian dari kita pasti pernah mengalami sebuah kehilangan ya. Dan yang namanya kehilangan itu pasti biasanya biasanya akan diiringi dengan perasaan duka, bukan begitu ya? Ada kehilangan-kehilangan yang mungkin tidak diiringi dengan duka karena mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Sebenarnya dari tadi aja beberapa menit yang lalu kita sudah kehilangan ya. Kehilangan apa tuh? Kehilangan masa lalu ya kan? Kehilangan apa lagi? Masa lalu yang 10 menit yang lalu gitu ya kan? Kita nggak mungkin balik. Apa lagi tuh? Hah? Kehilangan apa? Kehilangan energi, iya betul ya. Dari bangun tidur aja kita sudah mulai kehilangan ya. Nah, masalahnya ya seperti tadi saya bilang ya, ada orang itu kehilangan tapi mungkin tidak duka ya kayak tadi. Kehilangan energi, duka enggak? Enggak sih, cuma capek aja gitu ya kan. Atau kehilangan 10 menit yang lalu, berduka enggak? Enggak berasa juga sih mungkin ya, karena oh ya udah, ya memang sudah seharusnya begitu. Tapi ada yang memang mengalami kedukaan itu dalam proses yang panjang. Panjang sekali ya. Bahkan misalnya kejadian itu sudah terjadi bertahun-tahun yang lalu, tetapi ketika diceritakan kembali as if kejadiannya itu masih baru. Seakan-akan lukanya masih baru sekali ya. Nah itu sebabnya kita hari ini mau sama-sama belajar. Oke, terima kasih Wahyu.
Mau sama-sama belajar ya apa sih yang namanya grief atau duka ya. Befriend our grief. Saya dikasih judulnya ini. Befriend our grief. Jadi dalam bayangan saya kalau diberi judul ini kita pengen berteman lah gitu dengan yang namanya duka ya. Karena yang namanya duka itu sesuatu kematian itu adalah sebuah hal yang pasti ya. Setiap kita pasti akan mati. Amin. Yakin ya, setiap kita semua pasti akan mati ya. Kematian adalah sebuah hal yang pasti. Jadi bicara tentang grief yang berhubungan dengan kematian itu juga merupakan sebuah hal yang pasti akan menyertainya, begitu ya. Nah, teman-teman kalau kita search ya buku tentang grief ya, maka teman-teman akan menemukan ada banyak sekali buku-buku yang membahas tentang grief. Banyak ragamnya, banyak macamnya, dari berbagai pendekatan juga banyak sekali ya. Ini salah satunya yang saya menemukan ini di Gramedia. Ini saya tidak promosi ya. Saya tidak mendapatkan apa-apa dari buku-buku ini, tapi waktu saya kebetulan jalan-jalan di Gramedia kok buku ini menarik sekali. Kenapa menarik? Karena buat saya cara dia melalui dukanya dengan mencuci piring. Mencuci piring adalah salah satu yang membuat saya itu tetap waras pada waktu pandemi ya. Jadi selama pandemi itu cara saya menjaga kewarasan saya adalah dengan cuci piring gitu. Dan ternyata cuci piring itu berdasarkan studi itu memang berkaitan dengan well-being kita begitu ya. Nah ternyata ada bukunya. Wah menarik nih, apa nih? Waktu saya beli, kemudian saya menemukan buku ini amat sangat baik sekali. Jadi saya merekomendasikan buku ini kalau teman-teman mau membaca, karena konteksnya dalam konteks budaya kita ya. Jadi sangat relate sekali dan cara beliau memperkatakan gitu ya pikiran-pikiran itu dalam bentuk tulisan itu persis seperti apa yang kita rasakan. Seringkali kan kita ngerasain sesuatu tapi tidak tahu membahasakannya ya. Nah, penulis ini nih bisa membahasakannya dan sangat menolong sekali karena berdasarkan pengalamannya dia sendiri ya, itu dia kehilangan ayahnya ketika menjalani pendidikan sebagai seorang psikiater tahun 2018, kemudian 2021 dia kehilangan anaknya laki-laki ya dalam usia yang masih muda sekali 1,5 tahun ya karena sebuah kondisi penyakit yang langka. Jadi dia menceritakan pengalaman dia melalui duka itu seperti apa. Nah ini buku yang ini juga anak-anak perkantas cukup familiar ya dengan buku ini ya. Siapa udah baca buku ini? Enggak ada? Enggak ada ya? Enggak ada yang baca buku ini? Tuesday with Maury. Ada dalam bahasa Indonesia juga. Ini dikarang oleh Mitch Albom tentang Maury. Maury itu adalah profesornya Mitch yang mengidap penyakit ALS gitu ya. Dan pada waktu beliau tahu dia sudah mendekati ajalnya, dia mengundang si Mitch Albom untuk ketemu dengan dia setiap Selasa gitu. Makanya every Tuesday, Mitch Albom akan ketemu sama Maury dan berbincang-bincang. Kemudian dia mencatat semua apa yang dan ini buku ini dibuat untuk sebagai mengenang kembali si Maury. Jadi orang berduka itu bisa lewat cuci piring. Caranya mengatasi duka. Ada orang mengatasi duka dengan menuliskan kembali kenangan tentang orang tersebut gitu ya, menjadi sebuah buku. Kalau teman-teman mau cari lagi banyak sekali buku yang menggunakan approach. Nah, ini juga salah satunya. Kenapa ya? Grief itu banyak sekali ditulis dan orang tuh kepingin tahu. Karena ada sebuah kayak misteri gitu ya. Tentang grief itu sebuah misteri. Ada hal yang kompleks di dalamnya yang bikin kita tuh pengen tahu gitu, curious gitu ya. Ada apa sih dengan grief? Nah, padahal kalau dari definisi kita melihat grief adalah sebuah reaksi yang normal. Iya. Grief itu tidak pernah berakhir. Mungkin kita bisa bilang, enggak saya udah enggak berduka lagi, tapi bisa jadi
pada satu titik gitu ya, entah itu lagi nonton film atau tiba-tiba denger di Instagram itu lagunya Sal apa itu Sal Gala Bunga Matahari ya, tiba-tiba ke-trigger lagi. Kita berpikir kita sudah selesai dengan kedukaan kita, tapi ketika mendengar lagu itu kita ke-trigger lagi gitu ya. Jadi yang namanya kedukaan itu tidak pernah ada ujungnya ya, tapi berubah ya. Itu merupakan sebuah perjalanan ya, dan bukan tempat untuk kita tuh berhenti begitu ya. Grief itu juga bukan merupakan tanda bahwa kita tuh, oh kamu tuh orang yang lemah atau kamu tuh kurang iman, tidak. Tapi kalau kita berduka itu tandanya apa? Karena kita tuh sayang, karena kita tuh kehilangan sesuatu yang sangat berharga, right? Kalau kita kehilangan sesuatu yang tidak berharga, seperti misalnya tadi 10 menit yang lalu, ada sesuatu yang penting nggak 10 menit yang lalu? Mungkin tidak, kita tidak berduka. Tapi kalau kita kehilangan seorang yang sangat dekat di hati kita, dan kita berduka, wajar nggak? Wajar, karena kita sayang dengan orang tersebut ya. Jadi itu. Nah, berbagai duka dan kehilangan itu bentuknya bukan hanya tentang kematian ya teman-temannya, pindah. Pindah apa nih? Pindah negara, pindah kota, pindah apa lagi? Pindah tempat kos juga bisa grieving ya. Bisa berduka ya. Kenapa? Karena meninggalkan teman-teman, ya kan? Komunitas begitu ya. Pindah sekolah, pindah kerja ya. Oh, ini kok nggak jalan ininya ya. 1, 2, 3-nya ya. Tiba-tiba muncul semua. Wahyu, apakah ada animasi? Enggak ya, jalan semua ya. Oh ya sudahlah. Ini PDF atau PPT? Oh PPT, ya sudah nggak apa-apa ya, langsung kelihatan semua ya. Lalu yang kedua perceraian atau perpisahan. Apa yang hilang? Apa yang mati dari sebuah perceraian? Apa? Relasi. Apa? Relasi apa? Relasi pasangan, relasi pernikahan. Pernikahan yang mati ya. Pensiun. Apa yang hilang? Pekerjaan. Apalagi yang hilang waktu pensiun? Rutinitas. Betul sekali, rutinitas. Apalagi? Produktivitas, power juga ya. Kemudian kehilangan pekerjaan itu jelas ya, kehilangan pekerjaan. Pernikahan. Nah, kenapa pernikahan itu seseorang bisa berduka juga? Karena kehilangan apa? Kehilangan keluarga. Kehilangan apa lagi? Betul banget. Kehilangan masa single. Nggak bisa lagi tuh nanti apa-apa tuh main pergi aja ya. Harus izin dulu ya sama suami atau izin sama istri begitu ya. Sakit penyakit yang hilang apa? Kesehatan ya. Kehilangan anggota atau fungsi tubuh, misalnya kehilangan pendengaran ya seiring dengan berjalannya usia gitu, kehilangan pendengaran, kehilangan mobilitas gitu ya. Nah, saya juga ini seiring dengan perkembangan usia saya, kok saya kalau jalan makin ini agak sakit kaki saya gitu. Oh, saya mau belum menyadari. Oh ya, saya sudah mulai tua. Kehilangan fleksibilitas ya. Kehilangan pendengaran, kehilangan penglihatan, kehilangan rumah ya, misalnya karena bencana atau karena kebakaran misalnya gitu atau karena disita begitu ya. Kehilangan relasi. Misalnya kenapa tuh kehilangan relasi? Contohnya apa? Apa? Pertemanan yang berakhir ya, betul. Apalagi? Putus pacar, betul ya. Kehilangan barang berharga jelas ya. Kelulusan sekolah atau universitas kenapa bisa berduka? Betul banget ya, kehilangan teman-teman ya, apalagi kalau udah satu geng gitu ya, terus kita kuliahnya sendiri gitu ya. Wah, itu satu kehilangan ya. Anak meninggalkan rumah karena menikah misalnya ya, itu juga sebuah kehilangan. Makanya ada sebutnya apa tuh kalau orang tua yang anaknya sudah keluar rumah, disebutnya rumahnya apa jadinya? Emptiness ya, sarangnya tuh kosong ya. Adiksi obat-obatan dan alkohol ini jelas ya, kehilangan apa biasanya? Apa yang kehilangan? Kalau seorang mengalami adiksi obat-obatan, kontrol diri, apalagi? Kalau orang ya sudah ada nggak di antara kalian yang punya teman mengalami adiksi alkohol atau adiksi obat-obatan? Biasanya mereka akan kehilangan apa lagi selain kesadaran, betul, ya betul, kesadaran diri ya, kontrol, kehilangan jati diri juga ya, kehamilan. Nah, ayo, Oni nih mana? Oni hilang.
Iya, kehamilan itu beberapa waktu yang lalu ya, 2 minggu lalu kalau nggak salah, saya izin sama klien saya pakai contoh kamu ya buat contoh, saya bilang nanti pada waktu saya membawakan seminar. Dia mengalami kehamilan yang pertama, dan sepanjang sesi itu dia nangis. Kenapa? Saya nggak bisa lagi pakai celana jeans saya, semua baju saya nggak muat. Pakai baju ini salah, pakai baju itu salah, katanya. Mau tidur juga serba nggak enak. Suami saya bisa masih bisa basket, saya udah nggak bisa nge-gym katanya. Ya, ternyata kehamilan itu juga bisa menimbulkan duka. Satu sisi dia seneng, dia bilang, saya bukan gak bersyukur Bu Septi, tapi sedih. Sedihnya kenapa? Karena ada banyak hal yang dia tidak bisa lakukan lagi. Keguguran jelas ya. Ada keguguran itu yang saya bilang sama teman-teman gereja saya ya. Saya pernah menghadiri satu orang tua yang dimana anaknya itu meninggal begitu ya. Ada kedukaan itu yang sifatnya tuh pekat gitu. Ya. Jadi kalau kalian bisa berasa gitu ya, ini ada kedukaan tuh yang pekat sekali gitu. Jadi seperti apa ya? Kalau pekat itu, pekat tahu ya. Kedukaan tuh ada kedukaan yang bentuknya warnanya kelabu atau abu-abu, tapi ada kedukaannya tuh yang warnanya tuh hitam pekat gitu ya, pekat sekali gitu ya. Nah, perkembangan hidup ya itu juga merupakan sebuah kehilangan ya dari anak-anak jadi remaja begitu ya, dan seterusnya itu setiap masa tuh ada yang hilang. Gagal mencapai goal pribadi itu jelas. Anak kabur dari rumah itu jelas juga sebuah kehilangan ya. Perubahan mendadak dari hidup yang mapan ya, itu juga sebuah kehilangan ya, langsung downgrade begitu ya kan. Kebutuhan pribadi yang tidak terpenuhi, kebutuhan untuk dikasihi, kebutuhan untuk diterima, kebutuhan untuk dihargai ya, itu semua hilang ya, tidak ada. Kemunduran finansial itu juga jelas ya. Perpisahan dari anggota keluarga ya itu juga jelas, misalnya terjadi cut off misalnya begitu ya, atau keluarga berantem gara-gara harta warisan misalnya begitu ya, kemudian hubungan antara sibling itu terputus, atau orang tua anak juga nggak mau bicara lagi, dicoret dari harta warisan misalnya seperti itu ya, itu juga menimbulkan duka dan kehilangan. Jadi kalau kita kategorikan dari sekian banyak itu, saya percaya itu baru sebagian ya, 22 itu baru sebagian. Pasti ada lebih banyak lagi ya. Tapi kalau kita kategorikan, kehilangan itu apa aja sih? Satu, bisa kehilangan orang. Jadi ada orangnya yang signifikan. Entah itu karena meninggal, putus cinta, kabur dari rumah, pergi meninggalkan kota, ada orangnya ya. Ada yang kehilangan itu kitanya, sebagian dari diri kita, ya kan? Entah itu dalam bentuk fisik, fisiologis ya, secara fisiologis itu berarti secara mental begitu ya. Misalnya kita mengalami depresi katakanlah begitu, atau kita memiliki satu kecenderungan disorder begitu ya, itu kehilangan sebagian dari diri kita. Secara sosial, secara budaya gitu ya, migrasi itu juga kan budayanya berbeda ya. Jadi ada sebagian dari diri kita. Jadi ada orang, ada tentang diri kita juga, ada benda ya, kehilangan benda. Atau kehilangan memang sebagai akibat yang natural dari sebuah perkembangan hidup begitu ya. Yang tadi saya bilang, anak-anak jadi remaja atau belum menikah jadi menikah. Kehilangan bisa merupakan sebuah hal yang berwujud maupun juga tidak. Bisa bentuknya permanen atau sementara ya, bisa total atau sebagian, bisa bentuknya traumatik, bisa juga tidak, bisa mendadak, bisa kronis maupun juga bisa berkepanjangan. Nah, yang keenam, kehilangan itu merupakan sebuah hal yang sifatnya tuh fenomenologis, teman-teman. Apa artinya fenomenologis? Artinya kehilangan didefinisikan berdasarkan makna yang diberikan pada kehilangan yang dialami oleh yang bersangkutan. Sebagai contoh misalnya begini. Waktu itu kami di sekolah minggu itu ada cerita-cerita lah ya. Lagi bercanda-bercanda gitu, tiba-tiba teman salah satu guru sekolah minggu tuh bilang dia tuh sedih. Kenapa? Karena anjing dia meninggal. Terus kita tanya, kapan meninggalnya? Pokoknya dari dia masih kecil atau apa gitu. Pokoknya sudah kayak begitu. Kemudian semua orang ketawa gitu. Semua orang ketawa. Kenapa ketawa? Karena kayak ya elah, gue kirain kemarin. Tapi untuk orang yang mengalami kehilangan, it's a big thing. It's so painful. Even sudah bertahun-tahun lamanya pun, kita mungkin bisa mengatakan, kan lu bisa beli anjing baru lagi. No, it's not the same. Karena kehilangan itu dimaknai oleh yang kehilangan, ya berbeda dengan orang yang mengalami.
Nah, di bukunya yang tadi saya rekomendasikan itu yang di Gramedia itu ya, dia cerita. Katakanlah misalnya ada orang tuh kehilangan anggota tubuh, kelingkingnya, entah itu kecelakaan atau kelingkingnya hilang, dengan satu orang yang kakinya tuh buntung sebelah gitu ya. Menurut kalian siapa yang lebih berduka harusnya? Yang kehilangan kelingking atau yang kehilangan kaki sebelah? Kaki sebelah ya. Bagaimana jika yang kehilangan kelingking itu sebetulnya dia adalah seorang pianis handal? Hah? Terima kasih. Ini akan terjadi kalau kita mengalami sebuah kehilangan ya. Ada empat area yang akan terkena ya teman-teman ya. Yang pertama adalah tentang perasaan. Perasaan apa aja yang muncul? Perasaan sedih ya, marah, merasa bersalah ya, cemas, kesepian, kelelahan, perasaan tidak berdaya, kaget, lega. Ah, lega. Aneh ya. Kenapa lega? Jadi jangan heran kalau misalnya kita kehilangan seseorang, misalnya meninggal, kemudian kita merasakan sebuah perasaan lega. Jangan heran ya teman-teman, karena bisa jadi itu merupakan reaksi yang muncul. Perasaan yang muncul ketika terjadi sebuah kehilangan. That doesn't mean perasaan itu tuh salah. Tapi perasaan itu yang muncul, yang natural. Kenapa lega? Mungkin ya. Ini kemarin saya baru aja kemarin malam saya dari rumah duka, sepupunya suami saya, suaminya meninggal. Dia merasa lega. Kenapa? Karena suaminya itu sudah sakit bertahun-tahun and he's very big gitu ya, gede, tinggi, gede badannya. Jadi dia bilang kalau mau kontrol ke puskesmas itu kan harus didorong pakai kursi roda ya. Sementara dia di rumah nggak punya anak lain kecuali anak perempuan satu. Jadi cuma dia berdua. And it's very heavy, you know, kayak kalau kamu orang gede nih misalnya, siapa nih Gary ya? Apa? Gary ya. Gary gitu. Kalau Gary lagi sehat begini, kalau kita angkat gitu, kita gendong kan Gary bisa bantu ya. Tapi kalau orang sakit kan enggak. Dia begini aja. Berat sekali. Dan dia bilang kalau dorong ke puskesmas itu kan dorong kursi roda tuh enggak semua jalanan itu kan friendly ya dengan kursi roda ya. Jadi ketika suaminya meninggal dia mengalami sebuah kelegaan. That doesn't mean dia tuh nggak mengasihi, but itu perasaan yang normal yang muncul ya. Ada mungkin malah yang mati rasa gitu, nggak bisa nangis, nggak bisa merasa apa-apa gitu ya. Itu yang terjadi pada saat oke, saya sharing sedikit ya. Satu kali ada satu kenalan gitu, saya yang dikabarkan kepada saya tuh meninggal karena bunuh diri gitu ya. Pada waktu saya dikabari itu saya nggak, waktu telepon itu saya nggak ngerti apa perasaan saya. Saya nggak merasa sedih, saya nggak merasa marah, saya nggak merasa kehilangan. Aneh gitu, kayak mati rasa. Nah itu juga sebuah hal yang wajar ya. Nah setelah itu tuh siangnya saya mulai marah gitu ya. Malamnya saya mulai sedih gitu, nangis. Wah itu nggak karu-karuan tuh. Waduh ya kayak turbulence itu ya. Nah itu dari segi perasaan ya teman-teman ya. Ada yang kedua itu dari segi fisik. Kita akan merasakan perasaan tidak nyaman di perut, dadanya sesek, nggak bisa misalnya tenggorokannya merasa tercekat, sensitif terhadap suara, ada perasaan kayak terpisah dari tubuh gitu ya, kayak ngawang gitu ya. Nah itu juga wajar ya. Gak bisa bernafas, lemas, tidak berenergi, lesu, mulut kering, itu juga sebuah hal yang wajar. Nah dari perilaku kita juga melihat kalau kita mengalami sebuah kehilangan, ini akan kita rasakan ada gangguan tidur gitu ya. Entah itu kita jadi susah tidur atau kita nggak pengen bangun. Jadi artinya tidurnya banyak begitu ya. Perubahan dalam nafsu makan juga terganggu, entah itu jadi makannya jadi banyak atau nggak mau makan sama sekali begitu ya. Jadi pelupa, jadi kalau pelupa karena sebuah kehilangan itu juga wajar. Misalnya nih, habis putus cinta nih,
kan kehilangan, duka ya. Kemudian tiba-tiba apa-apa tuh aduh, lupa. Janji sama orang lupa, naruh barang apa lupa, baca buku apa tiba-tiba ini kok lupa gitu. Itu juga normal, reaksi yang normal, perilaku yang muncul bukan disengaja tapi merupakan respon terhadap sebuah kehilangan itu ya. Ada keinginan untuk menarik diri, mimpi ya itu juga merupakan hal yang wajar yang akan kita hadapi, menghindari hal-hal yang mengingatkan, tidak bisa diam atau sebaliknya malah pengennya diam aja gitu ya. Menangis itu juga wajar banget dan menyimpan benda-benda kenangan itu juga wajar ya. Atau misalnya jadi pencemas itu juga wajar banget ya. Nah dari pikiran kita melihat ada ketidakpercayaan ya. Jadi kayak gak mungkin deh, gak mungkin ini terjadi. Kayaknya dia bohong doang nih, dia kayaknya gertak doang nih putus sama aku nih misalnya gitu ya, ketidakpercayaan ya. Atau ketika kita menghadapi seseorang yang meninggal, kita merasa ini seperti mimpi gitu ya, tidak percaya bahwa dia sudah tidak ada lagi gitu ya. Bingung gitu ya. Kemudian kita juga bisa terpreokupasi ataupun ruminasi begitu ya. Dan bisa sampai terjadi halusinasi. Nah, termasuk dalam pikiran ini adalah keinginan untuk bunuh diri. Ya, teman-teman. Kenapa? Kenapa seorang yang berduka amat sangat sampai bisa kepikiran pengen bunuh diri? Kenapa coba? Ada pikiran untuk mengakhiri hidup. Kenapa? Kenapa JJ? Betul. Merasa tidak berharga, tidak berdaya, gak ada tujuan lagi ya JJ ya. Ya, gak ada tujuan lagi ya. Atau seperti pikirannya tuh kayak kusut, itu juga sebuah hal yang wajar. Pikiran tuh ya, pikirannya kusut gitu ya. Atau seperti kayak mau gila gitu ya, itu juga wajar ya. Atau pikiran seperti nggak bisa belajar atau nggak bisa mengambil keputusan, itu juga sebuah hal yang wajar. Tadi saya menyinggung lagunya Sal Priadi ya, itu ada kenangan-kenangan ya, pikiran-pikiran yang muncul gitu ya, kayak dia bilang begini kan, mungkinkah kau mampir hari ini? Saya nggak bisa nyanyi ya, saya baca aja ya. Jadilah bunga matahari yang tiba-tiba mekar di taman. Ya kan kayak, kalau dipikir-pikir kan kayak orang tanda kutip kayak orang gila ya, masa sih gitu seperti bunga di taman yang bisa ngajak ngobrol terus lu mau ngobrol enggak, tapi kenapa? Karena ada pikiran sebagai akibat dari apa? Sebuah kehilangan ya. Yang dia bilang yang tiba-tiba mekar di taman meski bicara apa dia bilang meski bicara dengan bahasa tumbuhan, ceritakan padaku katanya bagaimana tempat tinggalmu yang baru. Karena apa? Karena is longing to meet the person again ya. Nah, teman-teman, sekarang kita mau diskusi kelompok ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 7, 10, 11, 15, 16, 17, 20, 22 ya. 24. Oke. Teman-teman, kita bagi dalam 4 kelompok ya. Bagikan di dalam kelompokmu kehilangan seperti apa yang pernah kamu alami. Tadi saya udah kasih contoh 22, tapi mungkin ada lebih daripada itu ya. Dan apa yang kamu rasakan? Dari yang tadi juga yang 4 aspek itu ya. Selain 4 aspek itu ada apa lagi yang kamu alami gitu ya ketika mengalami kehilangan itu. Oke? Nah, jadi satu kelompok berempat, berhitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1. Ya. Ke mana? Ke sini deh. 3, 1. Oke. Kelompok 1. Wait, berarti satu kelompok berenam ya? Kalau begitu caranya berarti satu kelompok berenam. Kegedean nggak teman-teman kalau berenam? Kegedean ya. Berarti harusnya bagaimana? Iya, Agnes? 8 kelompok, jadi satu kelompok 3-3. Oh, mau 8 kelompok. Oke. Oh, baiklah. Saya mendengarkan input. Jadi kalau gitu ngitungnya sampai 8 dong, Agnes. Hitung lagi ya teman-teman ya, mohon maaf ya. 1, 2, 4. Sampai 8.
Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, waktunya 15 menit. Ya, 15 menit. Jadi satu orang cuma boleh cerita 5 menit aja ya. Waktunya 15 menit. Kelompok 1, 1, 2, 3. Oh iya. Oh sudah ya. Oke, thank you. Terima kasih Wahyu. Anda betul-betul menolong saya. Ya, teman-teman yang di Zoom juga silahkan berdiskusi. Oke, nah silakan. Saya tunggu teman-teman duduk dulu ya. Oke. Oke. Apakah ketika diberikan tisu, kalian itu jadi berhenti nangisnya, berhenti sedihnya, atau masih tetap melanjutkan, atau seperti apa? Apa yang kalian rasakan? If you don't mind, boleh sharing. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Nyaman, atau justru ketika dikasih tisu malah jadi enggak jadi nangis, atau nangisnya berhenti? Enggak jadi nangis. Oke, ini bukan soal benar dan salah ya, tapi peka aja ya, peka ya. Bukan berarti kalau lagi nangis nggak boleh disodorin tisu, bukan. Tapi lebih peka aja. Waktu disodorin tisu, what kind of message yang kalian lagi kirimkan kepada orang yang sedang, stop deh. Kalau saya kasih kamu tisu, what kind of message yang saya sedang kirimkan kepada Esther? Stop crying. Why did you give the tissue kepada orang yang lagi nangis? Why? What kind of feeling yang muncul di dalam dirimu? Hah? Di sininya ya. Bukan di situ loh, bukan di temenmu, bukan di sini misalnya. Katakanlah Esther yang lagi nangis ya, Esther ya, saya pakai contoh kamu ya. Katakanlah Esther lagi nangis ya. Saya bukannya beresonansi dengan perasaan Esther, but because I feel uncomfortable dengan orang nangis, makanya saya sodorin tisu. Supaya apa? Supaya dia berhenti menangis. Karena ketika dia berhenti menangis, di sini saya apa? Lebih rasa lebih enak ya. Ya kan? Jadi my point is peka aja ya, bukan berarti nggak boleh kasih tisu, boleh ya. Atau mungkin ya pada waktu temanmu lagi nangis, mungkin kamu boleh pegang tangannya begitu ya, atau usap-usap begitu ya. Ya kalau udah mulai berderai-derai ya kasihlah tisu ya, masa dibiarinin ya kan. Masa, kita. Nah itu dia makanya. Nah itu dia makanya kan saya bilang juga peka ya kan. Nah ini susahnya kalau sama anak perkantas ya, sama sekolah-sekolah ini semua juga disanggah begitu kan ya. Iya betul. Kalau udah keluar ingus dan dia juga terlihat tidak nyaman, kita juga harus peka. Berikan tisu, ya kan? Tapi berhati-hati saja, ya. Karena itu nanti menjadi bagian dari slide saya yang paling bawah ya. Ketika apa yang harus kita lakukan ketika kita ketemu sama orang yang lagi berduka, ya. Seperti itu ya. Nah, nggak apa-apa. Boleh begitu balikin ke saya boleh. Mau begitu juga nggak apa-apa. Bebas-bebas aja ya. Kan tadi saya bilang freestyle. Karena ini kan bukan classroom ya. Karena nanti ini kelompok yang sama ya, masih ada satu kerja kelompok lagi setelah ini ya. Nah teman-teman, jadi beberapa orang mungkin ketika berduka itu menjadi gampang tersinggung. Ada orang tuh ketika berduka itu jadi gampang marah, ya. Karena ada orang-orang tertentu tuh yang they don't know how to deal with duka. The only perasaan yang mereka tahu itu cuma marah, gitu ya. Jadi bisa jadi misalnya kita melihat ada anggota keluarga kita sedang
mengalami terminal illness, artinya sebuah penyakit yang mematikan. Jadi kita udah tahu ujungnya kita akan kehilangan dia. Tapi instead of kita sedih, kita tuh jadi marah-marah. Marah-marah sama yang sakit gitu, marah-marah sama semua orang juga. Kenapa? Because there is pain here. Ada rasa sakit di sini. Tapi kita nggak tahu bagaimana mengeluarkannya. Yang kita tahu adalah kita menjadi sangat toleransi kita ambangnya tuh makin menipis gitu ya. Jadi gampang menjadi tidak sabar begitu. Ini apakah saya boleh lanjut atau memang masih muter-muter? Oke. Nah, teman-teman ada teori tentang tahapan grieving ya. Ada teori tentang tahapan grieving. Banyak teorinya ya. Ada yang bilang 5 tahapan, ada yang bilang 3 tahapan, ada yang bilang 7 ya. Ini saya kasih contoh yang 5 aja ya. Jadi banyak tuh teori-teori tentang grieving. Saya ambil dari bukunya On Death and Dying. Kalau teman-teman mau baca, ini buku ini bagus sekali. Very recommended. Nah, ini pakai teorinya Elizabeth Kubler, itu ada 5 stages. Kita belajar dulu aja ya. Karena tidak semua itu akan melalui stages ini. Ada yang bilang cuma 3, ada yang bilang 7 bahkan ya. Apa aja sih stages itu? Yang pertama itu seseorang akan mengalami denial dan isolation katanya ya. Enggak, ini enggak terjadi, ini bukan saya gitu ya. Enggak mungkin kejadian seperti ini. Bertanya dan bertanya, kok bisa sih gitu? Kok bisa sih mendadak? Tadi masih ngomong, tadi masih makan, tadi masih, kayak denial ya, menyangkali. Ditandai dengan mati rasa ya, tidak aware. Saya izin duduk ya. Ditandai dengan mati rasa, tidak aware dengan apa yang terjadi di sekeliling, bisa tiba-tiba nangis, bisa tiba-tiba marah ya. Atau shock begitu ya kan, kaget begitu ya. Dan biasanya kalau perasaan-perasaan itu kaget itu perlahan-lahan memudar, maka reaksi yang pertama adalah enggak, ini enggak kejadian, enggak, ini kayaknya mimpi gitu, kayak di alam bawah sadarnya ya. Atau memilih untuk menghindari membicarakan hal tersebut, avoidance ya. Kenapa? Karena sesuatu hal yang sangat membingungkan dan menakutkan ya. Nah, tahapan kedua kata Elizabeth setelah mengalami denial and isolation itu adalah anger. Marah. Marah itu bisa kepada siapa? Bisa kepada orang yang meninggal. Saya pernah pergi ke satu kedukaan, itu yang meninggal tuh cucunya ya, baru umur 23. Omanya tuh marah sekali. Jadi saya samperin omanya, kan saya peluk si oma. Omanya marah-marah. Kenapa? Marah sama anak itu. Jangan, kamu janji nggak mau tinggalin oma. Kamu bilang kamu sayang sama oma. Kok kamu mati duluan gitu ya? Marah ya. Dan itu adalah reaksi yang normal. Karena itu tahapannya begitu katanya. Ada orang juga marah kan kepada siapa? Marah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan ambil begitu ya? Kok tega sih Tuhan gitu, nyalahin dokter, nyalahin hamba Tuhan. Kenapa hamba Tuhannya nggak datang? Saya udah minta tolong dilayani dan sebagainya gitu ya kan. Marah kepada anggota keluarga, bahkan mungkin marah kepada konselor begitu ya. Atau marah kepada obat-obatan yang dipakai begitu. Ini mal praktek misalnya dan sebagainya. Marah ya. Mungkin akan muncul konflik ya, karena kemarahan-kemarahan ini begitu ya, menolak untuk mempercayai bahwa orang tersebut sudah meninggal atau berpikir mereka masih ada. Dari tahapan anger ini mereka mungkin mendengar gitu ya, atau kayak perasaannya tuh kayak masih ada, kayak berasa masih dengar suaranya, masih bisa lihat, masih bisa cium baunya gitu ya. Dan itu tuh menimbulkan perasaan frustrasi, kesel gitu ya. Kenapa? Karena orangnya nggak ada gitu ya. Menimbulkan perasaan frustrasi, mudah tersinggung, mudah teriritasi begitu ya. Dan cemas itu juga merupakan hal-hal yang wajar. Jadi marah itu kan di permukaannya marah. Yang mendominasi di bawahnya itu bisa macam-macam. Orang cemas bisa marah, orang bingung bisa marah, orang takut bisa marah juga kan. Orang frustasi bentuknya bisa marah. Nah itu marah yang tahapan kedua. Tahapan ketiga, Elizabeth Kubler mengatakan dia akan masuk ke tahapan bargaining. Elizabeth Kubler tuh memberi contoh ya, misalnya kayak anak kecil nih, kalau misalnya mau minta sesuatu sama mamanya, terus mamanya bilang nggak boleh gitu. Terus anak kecil biasanya gimana? Ngambek, ya kan, ngambek, merajuk gitu ya. Kalau dibilang enggak, marah. Terus masuk ke kamar, kunci kamarnya. Kalau anak kecil gitu ya. Udah gitu, ayo makan sini. Nggak mau.
Ayo sini sama mama, nggak mau gitu, pokoknya marah gitu kan, dia mau nunjukin dia marah. Nah tapi kalau misalnya dia lagi sendirian di kamar, marahnya udah mulai reda. Nah misalnya nih anak ini nih minta sesuatunya itu misalnya katakanlah dia memberi contohnya mau nginep di rumah temannya, terus mamanya bilang nggak boleh gitu ya kan. Setelah dia marah-marah, dia ajak makan nggak mau, gitu. Setelah reda, kemudian dia mulai mikir ya kan, mikir apa? Gimana ya caranya ya kan? Nah mulai mikir kan, gimana ya caranya supaya mama tetap kasih aku nginep. Ya mungkin aku pelan-pelan keluar deh, baik-baikin mama ya kan, bargaining, nawar. Mungkin aku keluar bantu-bantu mama lah cuci-cuci piring. Siapa tahu nanti habis ini aku nanya lagi dikasih. Nah ya kan seperti itu. Jadi tahapan berduka juga seperti itu. Setelah marah mungkin mereka berpikir, mungkin kalau saya baik-baikin Tuhan misalnya begitu ya. Atau saya nih eh, eh, apa namanya mencoba berbagai usaha yang lainnya, siapa tahu gitu, siapa tahu ya bisa nggak kejadian, siapa tahu bisa terjadi sesuatu yang berbeda, siapa tahu bisa balik lagi seperti dulu lagi, siapa tahu kalau aku begini tuh aku tuh bisa mengalami kegembiraan atau kebahagiaan seperti dulu lagi, bargaining ya. Nah Elizabeth Kubler mengatakan setelah tahapan yang ketiga, dia akan masuk ke tahapan depression. Jadi mulai setelah bargaining itu udah mulai naik, terus depression itu udah mulai naik lagi ya. Karena apa? Dia mulai titik di mana mulai kehilangan harapan. Merasa sedih sekali, merasa depresi. Gak bisa mengurus kehidupannya sendiri lagi ya. Ada keinginan supaya yang meninggal itu kembali lagi ya. Ada perasaan kesepian tuh, depresi itu begitu ya. Merasa diabaikan. Ada keinginan untuk mengakhiri hidup, merasa bersalah, ya kan? Sekalipun mungkin sebetulnya nggak punya alasan untuk seseorang merasa bersalah ya, but because of the pain, butuh sesuatu untuk disalahin. Siapa? Entah itu nyalahin orang atau nyalahin diri sendiri. Makanya itu muncul guilty, perasaan bersalah, ya kan? Sebagai bentuk untuk menghukum diri mereka sendiri. Nah baru setelah masuk ke depresi ini, baru kata Elizabeth Kubler bisa masuk ke tahapan acceptance katanya ya. Di mana seseorang itu mulai bisa berpikir untuk melanjutkan hidup begitu ya, lebih siap untuk bertemu dengan teman dan melakukan hal yang menyenangkan gitu ya, mungkin akan berubah menjadi orang yang berbeda, jadi lebih kuat gitu, dan ada kemungkinan menikah kembali misalnya, atau misalnya yang kehilangan anak mungkin sudah siap untuk punya anak lagi, itu tahapan acceptance begitu ya. Jadi kan harusnya tuh tahapannya begini ya teman-teman ya. Kalau kata Elizabeth Kubler itu denial, anger, bargaining, depression mulai naik. Nah masuk lagi ke acceptance, lalu dia balik normal lagi tanda kutip. Teorinya begini ya teman-teman. Kenyataannya yang namanya fase grieving atau fase berduka itu kenyataannya tuh kayak gini. Kayak gini nih. Bukan garis lurus kayak cut gitu. Oh abis ini nanti saya sebentar lagi masuk acceptance dong. Tidak. Faktanya yang namanya grieving itu bentuknya kayak gini. Realitanya tuh seperti itu. Jadi nggak heran kalau teman-teman merasa gitu ya, Bu Septi kenapa ya? Aku setiap kali kalau ke-trigger, aku balik lagi ke fase denial lagi. Aku balik lagi ke fase depresi lagi. Seakan-akan itu tuh kayak aku nggak beres-beres. Ya iya, karena memang realitanya yang namanya fase berduka tuh bisa sekusut ini. Jadi sebuah hal yang tanda kutip wajar ya teman-teman ya. Kalau teman-teman balik lagi seakan-akan kok kayak aku udah maju, udah bikin progres, kok kayak mundur lagi sih gitu. Kok aku kayak nggak maju-maju. Wajar, karena memang fase berduka tuh realitanya bisa seperti ini ya teman-teman. Selain itu, ada yang namanya hambatan-hambatan di dalam memproses kedukaan. Yang pertama apa? Kurangnya kesadaran diri, nggak aware. Jadinya marah-marah terus gitu. Nggak aware bahwa dia tuh lagi briefing. Nah contohnya klien saya yang hamil itu ya. Jadi kan dia cerita gitu. Itu kan ya namanya konselor didengar, divalidasi. Terus satu titik saya bilang begini ke dia. For me it sounds like you are on a grieving stage. Terus dia langsung, loh kok grieving kata dia gitu. Nah setelah dia sadar, aware. Ketika dia aware, ada kesadaran diri bahwa oh iya ya ternyata saya tuh grieving. Gak heran kalau saya tuh nangis. Ya tentu saja bukan saja karena faktor hormonal ya. Salahkan nasi hormonal itu ya kan. Oni bener gak Oni?
Ada perubahan hormon ya. Memang bukan saja semata karena perubahan hormonal, tapi ada faktor mental yang berpengaruh juga kepada proses grievingnya dia. So waktu saya bilang, why does it sounds like you are on a grieving stage? Baru dia ngeh, baru dia lebih aware ya. Hambatan dalam berduka apalagi tidak diizinkan untuk berduka. Gak boleh nangis. Ya, gak boleh nangis. Nanti kalau nangis kamu menghambat jalannya dia pergi ke surga. Aduh astaga, ini anak-anak Tuhan yang begini coba bertobat ya. Tidak ada begitu ya cerita-cerita ya. Tapi budaya tuh sering kali begitu ya. Gak boleh nangis. Cowok apalagi. Wah gak boleh tuh. Ya nangis terus tiap kali ingat mama nangis lagi. Ingat mama nangis lagi. Ingat nangis lagi. Gak boleh tuh cowok masa nangis gitu ya. Ada tidak diizinkan untuk berduka. Kekurangan waktu karena harus ngurus ini dan itu ya kan, setelah kedukaan kehilangan seseorang itu kan banyak sekali yang harus diurus. Surat kematian, mengubah kartu keluarga, itu proses yang sangat, teman-teman yang udah mengalami pasti merasakan ya, kayak ada hollow gitu di sini ya, ada bolong gitu di sini ya. Dan melakukannya itu bukan sebuah hal yang cuma ngurusin paperwork aja. No, it's not. It's so painful. Untuk menghilangkan nama itu dari kartu keluarga kita, as if kayak kita mau melupakan orang tersebut, right? Dan itu tidak mudah. Mendonasikan baju-baju yang sudah meninggal, milihin baju aja itu, saya nggak bisa tuh. Waktu mama saya meninggal, saya sama adik saya, wah kita berdua nggak siap. Apalagi adik saya ya, adik saya yang paling ngurusin mama saya di Bandung. Tiap kali buka lemari baju, baunya masih bau mama saya. Wah dia nangis, tutup lagi gitu ya. Berminggu-minggu begitu, buka, tutup lagi, buka, tutup lagi, nggak sanggup. Sampai akhirnya apa? Bocor. Itu ya luar biasa ya. Bocor dari atas, hujan di Bandung. Terus rumah mama saya karena rumah udah tua ya, jebol itu internetnya. Akhirnya mau nggak mau kami dipaksa gitu ya untuk membereskan, karena kalau enggak kami nggak siap-siap gitu untuk ngeberesin, right? Kekurangan waktu karena harus ngurus ini dan itu ya. Kurang pemahaman tentang duka ya. Duka itu seperti sesuatu yang harus ditolak atau dijauhin, seperti sesuatu yang harus kayak ditabu-tabuin gitu ya. Tabu-tabu udah jangan ngomong tentang kematian gini-gini gitu ya. Tok-tok-tok gitu ya. Wah itu jangan bicara tentang kedukaan gitu ya. Itu nanti menular begitu ya. Nah, sesuatu yang harus dijauhin ya. Kurang dukungan ya, nggak ada support dari keluarga, nggak ada support dari teman-teman begitu ya. Jadi tidak bisa memproses kedukaannya. Jadi bagaimana cara kita mengatasi duka? Rumusnya cuma satu, teman-teman. Cuma satu. Setiap orang berduka dengan caranya sendiri. Ya. Tidak ada ceritanya tuh kita bandingkan dengan orang lain. Kok si itu cepat tuh berduka? Kok si ini bisa seminggu habis itu pulih gitu? Gak bisa kita banding-bandingkan. Ini bukan pertandingan. Ini bukan perlombaan. Ini bukan sesuatu yang harus kompetisikan, ya bukan. Berdukalah dengan caramu sendiri, berdukalah dengan waktumu sendiri ya. Mengatasi duka itu tidak bisa diburu-buru. Tidak bisa diburu-buru dan tidak ada cara ya. Ini keyakinan yang realistis tentang duka dan kehilangan, tidak bisa diburu-buru, tidak bisa tidak ada cara yang fix untuk mengatasi duka gitu ya. Oh, caranya begini, bikin surat. Mungkin untuk seseorang ada cara dengan bikin surat. Kamu tahu ya, ada kita bikin surat ya kepada yang sudah meninggal ya, hal apa yang belum sempat kita sampaikan, kita tuangkan ke dalam surat. Ada yang berhasil, ada yang tidak. So it's not a fixed things ya untuk mengatasi duka. Menangis adalah salah satu cara untuk mengekspresikan kedukaan ya. Duka juga ada up and down-nya. Bisa sangat dalam sekali, bisa satu kali berasanya kok kayaknya aku udah nggak apa-apa. Tidak ada benar dan salah dalam mengatasi duka, dan kita harus prepare bahwa ada banyak hal nanti ke depan itu yang bisa men-trigger kita ya untuk kembali ke loop yang tadi itu, yang berantakan itu. Jadi tidak perlu membandingkan ya. Nomor satu, setiap orang berduka dengan caranya sendiri, tidak perlu membandingkan. Ada mantan guru sekolah minggu di GI Semanggi itu
apa namanya mengatasi duka dengan cara yang buat mereka itu that's how mereka tuh mengenang ya orang yang berduka. Jadi waktu itu mereka akhirnya pergi nonton bioskop begitu ya berempat bertiga tapi beli kacisnya 4 gitu sebagai untuk mengenang gitu ya. Ini kebersamaan. Apakah itu salah? Tidak ada benar dan salah. Ya. Merayakan ulang tahun yang sudah meninggal, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Merayakan hari meninggalnya orang yang sudah meninggal, boleh nggak? Kalau itu membuatmu nyaman, kalau itu bisa menolongmu untuk mengatasi rasa dukamu dan itu bisa membuatmu terhibur, lakukanlah. Tidak ada benar dan salah. Setiap orang berduka dengan caranya sendiri. Menanyakan pertanyaan why boleh nggak? Kenapa ya? Kenapa dia bisa sampai sakit seperti ini? Kenapa ya? Waktu itu kita nggak pergi ke dokter. Kenapa ya? Boleh nggak? Boleh. Kalau itu bisa menolongmu, membuat kamu merasa lebih lega, nggak apa-apa, lakukanlah. Tapi kalau itu malah membuatmu tuh semakin terbenam di dalam lubang perasaan bersalah terus-menerus, kalau itu malah membuatmu itu malah makin merasa depresi, berarti itu tidak helpful untuk kamu, maka jangan lakukan. Ya, jadi nggak ada benar dan salah, boleh atau nggak boleh, bukan soal itu. Yang ketiga, permission to grieve. Waktu Lazarus meninggal tuh Tuhan Yesus juga nangis ya. Ya kan? Permission to grieve adalah sebuah hal yang wajar banget kalau kita sedih. Tadi ingat quote saya yang di awal tuh yang saya kutip ya dari Google itu. Kenapa kita berduka? Karena kehilangan seseorang yang kita kasihi ya. Jadi kalau nangis itu merupakan wajar sebuah hal yang normal ya dan sangat-sangat bisa diterima sekali ya untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit sekalipun. Penasehat kami di Life Spring itu yang sudah meninggal ya, Mr. Antonio, di dalam salah satu bukunya mengatakan begini, seringkali kita tidak mengizinkan orang untuk berduka. Kita lebih suka mereka itu tidak menunjukkan kesedihan, supaya mereka itu lebih ikhlas, dan kita akan berupaya untuk menciptakan suasana yang lebih ceria gitu ya kan. Apa joke-joke gitu ya, supaya cair gitu suasananya ya kan. Dengan melakukan ini, Mr. Anthony mengatakan sebenarnya kita sedang mendorong orang yang berduka untuk menekan perasaan dukanya. Jadi kalau memang dia lagi sedang berduka, izinkan dia untuk berduka. Kasih dia ruang untuk mengekspresikan perasaan sedihnya. Kalau dia memang mau menangis, izinkan dia untuk menangis. Jangan karena kitanya nggak nyaman ngelihat orang nangis, kita meng-create sebuah jokes gitu ya, atau menciptakan suasana yang lebih ceria. Kita pikir untuk menolong dia, padahal sebetulnya untuk menolong diri kita sendiri, ya kan? Jadi permission to grieve, ya, izinkan orang untuk berduka dengan caranya sendiri. Berarti mengakui bahwa setiap kita pasti akan terkena duka dan setiap orang memiliki cara untuk berduka masing-masing. Termasuk juga ya permission not to grieve. Bukan hanya memberikan izin untuk berduka, tapi juga memberikan izin untuk tidak berduka. Jadi kalau kalian pergi ke rumah duka atau mendapati teman atau sahabat kita, kelihatannya kok nggak sedih ketika dia kehilangan seseorang yang meninggal. Jangan kita suruh dia untuk bersedih. That's how dia dealing dengan kehilangannya, not to grieve, ya kan? Mungkin kita bisa mengatakan seperti ini ya. Jadi ya kalau dia nggak mau, bahkan kalau dia nggak mau membicarakan tentang kehilangan nggak apa-apa, jangan dipaksain ya teman-teman ya. Jangan dipaksa, diterima saja. Karena ada memang yang orang-orang yang memang menghindari untuk membicarakan hal tersebut. Karena mungkin belum siap atau dia juga merasa it's so painful. Yang bisa kita katakan adalah apa? Mungkin kita bisa mengatakan begini kepada dia. Ya, saya melihat mungkin kamu memang tidak terbiasa ya untuk membicarakan apapun dengan orang lain. Tidak nyaman untuk kamu gitu ya. Kadang-kadang memang sulit ya untuk membahas atau mendiskusikan tentang perasaan duka. Enggak apa-apa. Bilang enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau kamu memang mau menyimpang itu untuk dirimu sendiri dan membicarakannya nanti pada saat kamu merasa sudah siap ya.
Jadi dengan demikian kita memberikan izin, memberikan space kepada dia. Nggak apa-apa. Kalau kamu nggak mau cerita, nggak apa-apa. Saya yakin kamu juga nanti akan cerita pada saat kamu merasa sudah siap. Ya. Yang keempat, jadwalkan waktu berduka ya. Jadwalkan waktu berduka artinya kita memberikan jadi waktu berduka itu kan jangan sampai dia tuh ngacak-ngacak gitu ya seluruh kehidupan kita gitu ya. Jadi kayak tamu tidak diundang yang akan sembarangan gitu di mana-mana gitu. Tapi kita jadwalkan waktu untuk berduka. Memberi jadwal untuk berduka sekali lagi balik ke nomor 1. Setiap orang berduka dengan caranya sendiri ya. Ada orang yang mungkin membutuhkan cara berduka itu dengan ya udah saya akan jadwalkan, saya akan pergi ke gunung misalnya atau saya akan pergi ke laut misalnya ya. Tapi mungkin ada orang-orang yang nggak mau pergi ke laut karena disitulah misalnya tempat menabur abu jenazah orang tuanya begitu ya, sehingga pergi ke laut justru malah membuat dia makin sedih, atau justru sebaliknya pergi ke laut itu membuat dia tuh merasa bisa connect sama orang tuanya. Nggak apa-apa, lakukanlah itu. Buat jadwal untuk berduka, waktu berduka. Di situ kamu bisa menuangkan perasaan kehilanganmu, perasaan sedihmu, perasaan kangennya kamu, begitu ya kan, perasaan ada sesuatu kehilanganmu, sampaikan itu pada saat ada waktu berduka. Yang pengarang buku itu tadi siapa namanya? Denny, siapa sih? Andreas ya, Andreas. Itu menggunakan waktu berduka itu dengan cuci piring gitu ya. Jadi dia bilang cuci piring itu ada tahapannya, ada 6. Nanti kalian beli deh, beli sendiri, baca sendiri bukunya. Saya nggak mau cerita, nanti spoiler ya. Baca sendiri, tapi menarik juga cara dia menggunakan waktu berduka itu dengan cuci piring itu, dan dengan mindful dia cuci piring dan membiarkan ketika dia melalui waktu berduka itu dengan cuci piring, itu menarik sekali buat saya ya. Kapan perlu bantuan profesional? Ketika misalnya sangat stuck untuk beberapa waktu ya. Stuck terus di situ dan dia terganggu sekali. Perasaan depresi semakin meningkat. Kemudian ada kehilangan pengharapan akan masa depan. Ada pemikiran untuk mengakhiri hidup atau keinginan bunuh diri. Ada pemikiran bahwa hidup sudah tidak ada gunanya lagi. Dan sudah mulai memikirkan cara-cara untuk bunuh diri. Ini saatnya pergi ke professional help ya. Pergilah ke Sabet, ada Oni juga di sini ya kan, teman-teman Perkantas ya. Silahkan menggunakan pelayanan yang disediakan oleh Perkantas ya. Pergilah ke Livespring juga boleh ya, ke STT Reform juga boleh gitu ya. Cari bantuan profesional. Mulai menarik diri dari keluarga dan teman, gak mau ketemu orang begitu ya. Mulai ada gangguan tidur dan makan seperti tadi saya bilang, entah itu kurang tidur atau kebanyakan tidur, kurang makan atau kebanyakan makan, perasaan panik, cemas, gelisah, ada panic attack ya, itu saatnya kalian harus mencari bantuan profesional atau kalian merekomendasikan temanmu untuk mencari bantuan profesional. Ruminasi ya, ruminating terus berkubang terus di pikiran-pikiran itu ya, atau di kekhawatiran itu berkubang terus di situ ya. Kesulitan untuk melakukan hal-hal atau aktivitas sehari-hari ya, nggak bisa mandi misalnya, makan dan sebagainya begitu ya. Menghindari tempat atau orang-orang yang mengingatkannya pada orang yang meninggal. Kalau 1-2 kali masih oke, tapi kalau sudah menjadi sebuah hal yang sangat menakutkan, misalnya mulai jadi fobia gitu ya, atau mulai muncul perasaan-perasaan yang traumatik sifatnya begitu ya, kalian perlu mencari bantuan profesional. Kesulitan untuk kembali bekerja, sekolah ataupun kuliah, atau mulai mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan alkohol, maka saatnya untuk mencari bantuan profesional. Nah ini pengetahuan juga untuk teman-teman juga. Ada yang kita sebut sebagai prolong. Jadi sebuah perasaan duka yang berkepanjangan. Jadi kalau ada namanya DSM-5-TR ya, itu satu handbook tentang disorder yang cukup tebal gitu ya. Nah yang 5TR ini udah terbaru lagi ya. Jadi kalau yang sebelumnya DSM-5 itu prolonged grief disorder itu dikategorikan kalau perasaan dukanya itu tidak hilang selama 6 bulan sampai 1 tahun. Nah tapi begitu DSM-5TR sampai 1 tahun, batasannya 1 tahun. Kalau 1 tahun masih begitu juga, dan ini ditandai dengan 3 dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 dari 8 ini terpenuhi, maka dia masuk ke dalam kategori prolonged grief disorder dan saatnya untuk mencari bantuan profesional ya.
Kalau untuk anak kecil ataupun remaja, kita kategorikan sebagai prolonged grief disorder itu kalau batasan waktunya 6 bulan. Ya, 6 bulan itu masuk ke kategori ini. Nah, dalam hal seperti ini ya teman-teman, kalau teman-teman mendiagnosa dirimu sendiri ada salah satu dari ini, misalnya emotional numbness, ya kan, nggak ada mati rasa, atau malah sebaliknya intense emotional pain, sangat sakit gitu, berasa gitu di tubuhmu tuh kamu bisa merasakan kayak sakit, Bu Septi di sini tuh sakit katanya gitu ya, klien saya tuh bisa begitu ya. Mark sense of disbelief gitu ya. Ada satu perasaan ketidakpercayaan tuh yang sangat kental sekali begitu ya. Avoidance of reminders, jadi nggak mau tuh mendekati atau mengingatkan, cium baunya atau apa lihat bajunya atau apa tuh nggak mau misalnya begitu ya. Feeling life is meaningless gitu ya, nggak ada makna. Kemudian ada intense loneliness dan difficulty to engaging in ongoing life, dan ada identity disruption ya. Nah, kalau ada 3 dari 8 ini, maka mungkin perlu bantuan psikiater, teman-teman. Artinya perlu bantuan pengobatan ya kalau udah masuk ke prolonged grief disorder. Pengobatan bukan untuk mengobati griefnya, tapi pengobatan itu untuk menolong supaya misalnya kecemasannya itu bisa berkurang gitu ya, sehingga bisa tidur gitu ya. Atau misalnya moodnya itu bisa lebih diperbaiki begitu ya. Jadi obat itu dipakai untuk menolong dia bisa berfungsi. Nah, healthy grieving adalah tentang bagaimana kita tuh yang take control. Tadi ya, 4 tadi ya rumusnya kan. Yang pertama tuh semua orang ini dengan dirinya sendiri. Healthy grieving itu dari 4-4-nya itu adalah tentang apa sih? Tentang bagaimana kita yang pegang kendali. Bukan kita yang dikendalikan oleh rasa duka itu, tapi kita yang mau mengendalikan. Apa yang mau kita lakukan dengan ini? Apakah kita akan dikuasai? Misalnya waktu sedih itu kita akan dikuasai dengan itu, atau kita mau mengolahnya, perasaan sedih itu tuh seperti apa? Begitu ya. Apa yang bisa dilakukan? Nah, itu tadi buat diri kita sendiri nih ya, kalau kita lagi berduka ya. Apa yang bisa dilakukan ketika menghadapi orang yang berduka? Yang pertama, adalah nggak kebaca sebelah sini. Hadir ya, sehingga dia bisa tahu dan bisa merasakan bahwa dia tidak seorang diri. Bukankah di Pengkhotbah 7 ayat 2 dikatakan pergi ke rumah duka itu lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Saya tuh selalu membiasakan diri ya kalau ada yang meninggal, itu saya akan upayakan sedemikian rupa untuk pergi ke rumah duka. Kenapa? Pada waktu orang pesta, mungkin ya namanya dia lagi happy ya. Kalau kita nggak datang tuh kayaknya ya tidak akan mengurangi kegembiraannya. Tapi pada waktu seorang berduka, ketika kita datang, kedatangan kita itu menjadi hal yang sangat signifikan, yang berdampak sekali kepada dia, bahwa dia tahu dia tidak seorang diri, begitu ya teman-teman ya. Beri pertolongan untuk hal-hal yang merupakan kebutuhan mendasar. Kalau teman kamu tahu yang sedang berduka itu memiliki kesulitan untuk mengelola makanan atau masih punya bayi misalnya begitu ya, kita yang ulurkan bantuan gitu ya. Butuh mobil atau butuh kendaraan, butuh Grab apa segala macam, kita yang bantu mereka. Karena kadang-kadang pada waktu kedukaan itu saya ngalamin ya, waktu mama saya meninggal itu kita udah nggak bisa mikir lagi ya. Ini teman-teman yang sudah pernah mengalami kedukaan ke rumah duka, kita udah nggak bisa mikir apa-apa lagi. Jadi kalau ada orang-orang, cousin saya tuh ada satu cousin saya ya, dia pernah tua di GI Bandung itu, pokoknya dia, Ci, dipesenin daun pandan ya buat di bawahnya itu supaya nggak ada bukan tikus, semut katanya, supaya nggak ada semut naik katanya, dibeliin daun pandan ya katanya. Udah tuh pokoknya terus Cici mau dibeliin kaos putih nggak? Kita nggak kepikiran ya, nggak kepikiran bahwa perlu kaos putih kan. Ada orang-orang yang menawarkan seperti itu tuh buat kami pada saat itu tuh sangat-sangat membantu sekali. Tahu-tahu kita udah jam makan siang nggak kepikiran untuk beli makan, tahu-tahu dia udah datang, Ci, ini udah dibeliin makan, Cici makan. Itu tuh menolong sekali ya teman-teman ya. Lebih banyak mendengar daripada berbicara. Biarkan orang tersebut mencurahkan perhatiannya dan pikirannya berulang-ulang. Kalaupun dia tidak mau menceritakan pun juga enggak apa-apa.
Biarkan. Karena kalau kita pergi ke rumah, kalau kita menjadi orang yang berduka, setiap orang satu nanya, kenapa meninggalnya? Satu orang. Nanti 10 menit kemudian ada tamu lain lagi. Ceritanya gimana? 2 kali. 5 menit kemudian ada lagi tamu. Kok bisa ke begini? Cerita lagi yang ketiga kali. Dalam 1 hari itu bisa jadi kita menceritakan hal yang sama tuh berulang-ulang. Jadi kalau orang tersebut kita datang dan dia tidak mau cerita, nggak usah ditanya. Duduk aja, dengarkan. Ayo oke. Mungkin itu akan lebih menolong daripada nanya. Karena waktu nanya sebetulnya siapa yang diuntungkan sih sebenarnya waktu nanya? Ayo jujur. Penanya. Karena kitanya curious, penasaran. Kenapa sih gitu? Kok meninggal masih muda? It's not about you. It's about the person yang lagi kedukaan. Tanya, are you okay? Is there something yang aku bisa doain? Ya, mau didoain apa gitu. Pegang aja tangannya. Tanya begitu ya. Kalau dia nggak mau cerita nggak apa-apa, nggak usah cerita. Nggak penting buat kita. Buat kalian nggak penting ya, nggak usah ditanya gitu ya. Hal ini akan membantu mereka untuk memproses realitas dari kejadian yang sedang dihadapi ya. Dan jangan memaksakan sebuah percakapan hanya karena kita yang merasa tidak nyaman. Nih teman-teman ya, begitu kita duduk di rumah duka ya. Kemarin kan saya pergi ke rumah duka tuh. Begitu kita duduk. Krik, 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 krik. Gak nyaman ya, diem ya. Mulai membuka percakapan. Percakapan yang ditanya apa pertama kali? Gimana ceritanya? Jadi yang mendorong kalian bertanya tuh apa sebetulnya? Perasaan tidak nyaman. Jadi jangan memaksakan sebuah percakapan hanya karena kitanya merasa tidak nyaman ya teman-teman ya. Gak jalan? Next. Oke. Seiring berjalannya waktu ya teman-teman, perasaan kehilangan dan kesepian itu kadang-kadang bukannya seperti garis linear yang begitu berjalannya waktu hilang. Enggak. Ada banyak kejadian itu bahkan seiring berjalannya waktu, justru perasaan kehilangan dan kesepian itu malah semakin menguat. Ya. Jadi berikan perhatian pada waktu sudah berlalu, beri perhatian ya untuk ajak bergabung. Mau dipesenin makan enggak? Tanya ya. Ajak untuk keluar ya. Ajak untuk misalnya ke gereja bareng atau ajak ke persekutuan-persekutuan ya, ajak ada engaging ya. Bantu mereka juga untuk mengidentifikasi perasaan bersalah yang mereka rasakan karena bisa jadi perasaan bersalahnya itu merupakan sebuah perasaan bersalah yang palsu. Mendengar dengan empati akan menolong orang yang sedang berduka untuk memproses kedukaan mereka. Listen to their pain without judging ya. Karena kalau baca firman Tuhan dari Roma 12 ayat 15, firman Tuhan mengatakan bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Jadi kalau dia lagi sedih, nggak apa-apa, ikutlah menangis bersamanya. Kalau kamu tidak bisa menangis dan tidak bisa relate, at least you just listen. Listen dan berikan empati begitu ya kepada dia. Nah teman-teman, if tomorrow never comes, bukan judul lagu ya. If tomorrow never comes, kita percaya setiap kita itu tidak abadi kan. Setiap kita pasti akan berhadapan dengan kematian kita sendiri ya. Tuesday with Morris itu, si Mori itu akhirnya bikin funeralnya dia gitu ya. Dengan dianya masih hidup gitu. Jadi dia bilang dia mau denger kalau nanti kalian hadir di pemakaman saya tuh kalian tuh lagi ngomong apa tentang saya katanya gitu. Jadi dia bikin funeral pada saat dia masih hidup. Tapi saya bukan mau bicara tentang itu ya. My point is setiap kita perlu menyadari bahwa kita tuh tidak akan selamanya hidup. Dealing dengan sebuah kehilangan, artinya kita sendiri harus mempersiapkan diri kita dengan sebuah kehilangan diri kita sendiri ya. Ini saya minta izin dari teman saya namanya Arianto Wijaya. Saya udah bilang, Ari, boleh nggak pinjem capture ini IG-nya dia ya? Dia mau foto ini, pernah lihat? Pernah lihat IG-nya Ari? Oh, kenal.
Dia memfoto ini ya. Atas dasar, jadi ini tuh di pemakaman Belanda kalau nggak salah ya di Jakarta mana gitu kalau nggak salah dia foto. Atas dasar mutlak cinta suci murni selama hampir 50 tahun. Hidup rukun beruntung, berrejeki dalam persahabatan. Suami garis miring istri, Bu Ribut alias Miss Ribut, lahir di Aceh 24 Desember 1900, meninggal di Jakarta 18 April pada hari Paskah 1965, dan T.D. Tio Jr. dalam kurung Tio Tik Jin lahir di Nganjuk 2 Desember 1895, menyusul. Belum ada. Berarti waktu ini dibuat ini suaminya belum meninggal. Lalu ada tulisan di sini ya. Oh, saya nggak bisa baca ini tulisan Belanda ini ya, lalala gitu ya. Kemudian bawahnya, kasih Tuhan yang Maha Esa, dasar mutlak bagai penghidupan dan segala juga hidup dan ingin hidup. Untuk mengakhiri tema kita tentang grieving, mari kita melakukan latihan tentang death awareness. Ya, awareness itu sebuah hal yang penting. Tadi kan saya bilang, kenapa kita tidak bisa berduka, memproses duka karena tidak ada awareness. Kenapa kita perlu tahu, perlu aware dengan death? Saya sekali lagi mengutip dari bukunya Mr. Anthony Yo. Mr. Anthony mengatakan seperti ini, saya bacakan aja ya. I have learned to practice death awareness and remind myself that mortality has to be incorporated in my daily consciousness ya. Jadi dia bilang, saya mulai mempraktekkan katanya ya kesadaran tentang kematian ini dan mengingatkan saya bahwa mortality itu merupakan sebuah hal yang harusnya menjadi kesadaran terus-menerus setiap hari. When I do this, I pay a little more attention to how I live. Ya. I'm not paralyzed by the fear of death. Instead, I focus on life and what really matters to me so that when death beckons, I will be ready. So, waktu kita bicara tentang kematian, kita tidak lagi dikuasai dengan kematian, tapi justru kita nih lebih fokus pada hidup yang sedang kita jalani sekarang. Dia mengatakan, I will be ready. I have no wish to extend my life when my time is up. The more I think of death, the more I focus on life. Dia bilang seperti itu ya. Nah, jadi ini yang akan kita lakukan teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman saya minta Esther siapin kertas dan alat tulis. Nanti di kertas kalian buat dua hal ini. Yang pertama lifeline. Jadi gambar aja garis lurus, satu titik dan titik berikutnya. Satu titik adalah titik yang ujung ini adalah mengindikasikan tahun lahirnya kamu, dan titik yang ujung sebelah kanan mengindikasikan kira-kira kamu akan meninggal di usia berapa atau di tahun berapa. Kenapa? Takut ya? Ya. Saya melakukan ini, terus terang saya melakukan ini di usia saya ketika 42 tahun. Waktu itu, waktu saya baca buku Anthony, saya udah usianya 42. Kemudian saya berpikir, oke, saya lahir, kemudian saya dari 0, kalau teman-teman nggak bisa pakai tahun lahir nggak apa-apa, misalnya 0, sampai ujungnya kamu mau meninggal di usia berapa? 100? Nggak apa-apa. Yang penting adalah, waktu kalian buat lifeline, usiamu hari ini di mana? Jadi waktu saya membuat tuh, karena kan my grandfather itu meninggal umur 70, mama saya meninggal 69, tante-tante saya umurnya 60 something gitu lah, mendekati 70 ya. Jadi mungkin saya akan meninggal di usia 70 kali ya. Jadi dari 42 sampai 70, sisa usia saya berapa? Berapa? Ayo. Masih konsen. Sama dong, 42 sama 70 berapa? Oh iya. Saya masih punya 28 tahun untuk saya fokus pada hidup saya. Mr. Anthony waktu melakukan ini, dia usianya baru 25 tahun. Dia bilang dia mau meninggal di usia 65 tahun, kenyataannya dia meninggal di usia 60 tahun karena cancer. Tapi dia bilang,
Waktu dia membuat lifeline ini, ya, dia tahu sisa waktu saya itu berapa lama. Ternyata dia bilang kalau dari 25 ke 65, saya masih punya 40 tahun. Lalu saya mau fokus pada hidup saya. Jadi saya tidak fokus lagi pada sesuatu yang kehilangan, tapi saya fokus pada hidup. I become more focused on life. Yang kedua, seandainya kalian disuruh membuat ini ya, nggak dibakar lah ya pakai ini tuh ya, pakai batu nisan ya. Ada sih yang memilih untuk dibakar, ya nggak apa-apa kalau memilih untuk dibakar. Anggaplah ada plakat begitu ya kan, yang akan menuliskan kalimat apa yang kalian mau dituliskan di batu nisan kalian. Ya. Nah, ini butuh waktu ya. Jadi saya akan minta kalian mengerjakannya secara pribadi terlebih dahulu. Pikirkan di usia berapa kalian akan meninggal. Kamu sekarang usianya berapa? Berarti sisa usiamu berapa? Yang kedua, kalau kalian disuruh menuliskan batu nisanmu nanti bentuknya akan seperti apa? Misalnya di sini Septiana gitu ya. eh saya sih udah tulis sih, tapi nanti aja deh saya kasih taunya. Mau saya kasih tahu atau mau nanti aja? Nanti aja lah ya. Mau kasih tahu. Saya mungkin ingin di batu nisan saya itu dituliskan, disinilah Septiana merayakan hidup, bukan mengakhiri hidup. Disinilah Septiana merayakan hidup, seorang pengembara yang sudah menemukan makna hidupnya di dalam Yesus Kristus. Itu yang mau saya tulis di batu nisan saya. Nyontek ya jadinya ya. Ya gitu ya teman-teman ya. Ambil waktu 5 menit untuk teman-teman pribadi.
Sudah? Ya, ini memang sulit ya. Mr. Anthony saja mengatakan pada waktu dia melakukan lifeline ini, dia masih muda sekali. Dia bilang dia baru saja lulus master degree, menikah baru 2 tahun dan lagi mau jadi seorang ayah. Dia bilang, I was not about to think of the end of my life. I was thinking of living life, dia bilang katanya ya. Tapi dengan membuat lifeline ini, jadi dia lebih aware. Again, awareness itu nomor 1 ya, aware. Hambatan dalam memproses duka adalah kurangnya kesadaran diri. Lebih aware. Aware dengan apa? Dengan hidup yang sedang kamu jalani ya. Masih ada berapa tahun lagi gitu ya. Gitu ya. Nah, sekarang saya minta teman-teman kembali ke kelompok yang tadi bertiga-bertiga. Boleh tolong di-sharingkan kepada temanmu. Tugasmu adalah ya, tugasmu yang mendengar tugasmu yang mendengar adalah, kan tadi dikasih kertas ya. Kertasnya kalau tadi cuma setengah, boleh yang setengahnya kamu robek. Kalau yang penuh minta lagi. Tabet minta kertas. Oh ini, Esther. Jadi kalau kalian bikinnya setengah, kalian robek 2, robek lagi 2 lagi. Nah, kalian akan mendengarkan 2 temanmu yang sharing bukan? Karena kan satu kelompok bertiga ya. Sorry, kalian akan mendengarkan 2 temanmu sharing bukan? Nah, pada waktu temanmu men-sharingkan, saya begini, ini lifeline saya, ini yang saya ingin ditulis di batu nisan saya, apa yang kamu dengar, apa yang muncul, ya resonate di hatimu, dan sesuatu yang kamu mau appreciate kepada temanmu yang sedang sharing, tuliskan di kertas ini dan berikan kepadanya. Ya, jadi 1 orang sharing, 2 temannya cuma mendengar, beresonansi, dan menuliskan apresiasimu. Berikan feedback yang positif ya kepada temanmu. Misalnya, thank you for sharing. Dan spesifik dan konkret ya, jangan cuma thank you for sharing, I love that. Jangan gitu dong, itu nggak spesifik, nggak konkret ya. Thank you for sharing. Misalnya kalimatmu mengingatkanku tentang misalnya ya, atau aku sangat tersentuh dengan bagian ini nih, gitu ya. Jadi 1 orang sharing, 2 orang hanya mendengar dan menuliskan, kemudian memberikan kertas itu kepada teman yang sharing. Baru giliran orang kedua sharingkan, 2 temannya mendengar, memberikan apresiasi, feedback, dan berikan kepada orang yang sedang sharing. Apakah jelas? Ya, jadi apresiasikan temanmu. Misalnya, terima kasih ya sudah berani. Ya, misalnya thank you for taking courage misalnya ya untuk misalnya seperti itu ya teman-teman ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak?